Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwanu fid din, a'azzakumullah. Pada sore ini kajian tafsir Al-Quran kita masuk ke surat Al-Anbiya ayat 38 sampai 40. Dan nanti kita kaitkan dengan fenomena akhir tahun 2023 ini. Surat Al-Anbiya ayat 38 sampai 40 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Law ya'lamul ladzina kafaru hina la yukaffur. Alladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihimun nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun bal ta'tihim baghtatan fatab'atuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Mereka berkata, mereka di sini adalah orang-orang musyrik. Kapankah janji itu akan datang? Jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar. Tampaknya orang musyrik ini menagih janji Allah. Allah berjanji barang siapa yang ingkar, yang kafir kepadanya, ditimpakan azab, diberikan musibah yang tak terhingga. Ternyata mereka lama kafir, lama menjadi orang musyrik, tapi azab itu enggak kunjung datang ke mereka. Mereka undang azab itu. Mereka tagih. Kapan janji itu akan datang? Kata mereka. Jika kalian orang benar. Dia merasa diancam azab neraka tapi enggak datang-datang. Diancam musibah tapi tiba-tiba. Dia minta malah, mana janji itu? Katanya mau diberikan azab. Mana azab itu? Kata mereka, orang-orang musyrik. Mencoba menantang Allah dia. Allah berkomentar. Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka. Sedang mereka tidak pula mendapatkan pertolongan. Tentulah mereka tidak meminta disegerakan. Dikata Allah, kalau mereka sudah ditimpa azab nanti, dan kalau mereka sudah merasakan azab bagaimana dahsyatnya, mereka baru merasakan. Tidak akan minta disegerakan azab. Tapi karena belum tiba azab, mereka minta azab. Ketika mereka kedatangan azab, tak mampu mereka menghadapinya, kata Allah.
Sebenarnya azab itu pasti datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula mereka diberikan tangguh sedikit pun. Jadi mereka minta azab, menagih janji Allah, ya. Dan Allah katakan, janjiku pasti kutepati, kata Allah. Azab itu pasti datang sama kalian, tunggu sajalah. Kalau mereka sudah kedatangan azab nanti, baru mereka tahu rasa. Jadi Allah menyatakan di ayat ini tentang orang musyrik minta disegerakan azab ke mereka. Sehingga Allah mengatakan, "Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim." Andai kata mereka mengetahui kalau azab tiba nanti, mereka pasti tak mampu menghadapinya. Azab datang dari muka, dari belakang, dari atas, dari mana-mana. Mereka pasti tak mampu, kata Allah, menghadapi itu. Ayat ini Allah perkuat pada surah Az-Zumar ayat yang ke-16. Lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api. Di bawahnya ada juga lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Allah perkuat lagi. Surat Al-A'raf 41. Lahum min jahannam mihad wa min fawqihim gharash. Wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka. Di atas mereka ada selimut dari api neraka. Di bawahnya tikarnya api neraka. Selimutnya api neraka. Diperkuat lagi pada surah Ibrahim ayat 50. Sarabiluhum min qatiran wa taghshawujuhahumun nar. Pakaian mereka dari cairan aspal. Wajah mereka ditutup oleh api neraka. Nauzubillah, Pak. Jangankan api neraka menyelimuti mereka. Senin kemarin, masih ingat ya Senin kemarin, tragedi di masjid ini. Saya sedang asik diskusi sama jamaah dalam kantor. Disuruh keluar, Ustaz, keluar Ustaz. Kenapa? Kebakaran. Senin kemarin, jam 5 itu. Jam 5. Saya keluar, Masya Allah. Dari ujung sana asap menghitam. Langsung saya ke mobil, Pak, jam 5:04 nggak salah. Langsung ke mobil, nyalain mobil, mau turun nggak bisa, Pak. Nggak bisa, kenapa? Asap hitam menyelimuti mobil saya. Mata perih. Senin kemarin tuh. Ya, nggak bisa. Sampai 5:30, hitam, lantai 6. Terpaksa naik ke atas lagi. Mendekati maghrib, pindahkan mobil ujung sana. Terus ke masjid. Lantai 6 ke bawah itu hitam semua, asap. Itu baru asap, belum apinya. Baru asap, Pak. Baru asap menyelimuti mobil, kita nggak bisa jalan, Pak. Nauzubillah. Bagaimana di neraka nanti api. Ini baru asap. Itu pun asap dunia. Belum neraka. Makanya kata Allah, bawah mereka api neraka. Selimutnya api neraka. Pakaiannya aspal yang mencair. Wajah mereka ditutupi api neraka. Walahum yunsurun. Sedang mereka tidak mendapat pertolongan. Surat Ar-Ra'd 34.
Wa ma lahum minallah min waq. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Bal ta'tihim baghtah. Nanti pasti azab itu datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong. Fatabahatuhum, lalu membuat mereka menjadi panik. Fala yastati'una raddaha, maka mereka tidak sanggup menolaknya. Walahum yunsurun, tidak pula mereka diberi tangguh sedikit pun. Di ayat ini menjelaskan kepada kita terhadap orang-orang musyrik itu ancamannya dahsyat. Dahsyat, Pak. Api neraka yang luar biasa, yang tertinggi kepanasannya untuk mereka. Di dunia ini mereka minta disegerakan. Mana azab itu ya? Katanya mau diazab. Mana azab itu? Ingat kata Allah, nanti ketika azab tiba, mereka tak mampu menghadapi azab itu. Ketahuilah, Allah sebenarnya memberikan 3 azab kepada hamba yang ingkar, yang kafir itu. 3 azab. Pertama, azab dunia. Azab dunia merupakan DP-nya azab. Azab dunia itu, Pak, seperti dicabut berkah hidup. Kaya raya boleh, uang melimpah ruah boleh, pangkat tinggi silakan, jabatan tinggi silakan, berkuasa silakan, tapi dicabut keberkahan hidup. Hidup nggak nyaman, nggak tentram, nggak tenang, gelisah berkepanjangan. Itu azab dunia. Azab dunia. Yang kedua, azab kubur yang lebih dahsyat lagi. Yang ketiga, azab puncaknya azab di akhirat, di neraka. Kumpulkan semua api dunia ini, kumpulkan semuanya. Itu baru bunga-bunga api neraka itu. Bayangkan itu. Kumpulkan semua api di dunia ini. Berapa besarnya? Berapa panasnya? Itu baru bunga-bunga api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya azab yang tertinggi itu Allah timpakan kepada hamba yang kafir, yang musyrik. Nah, ini kaji musyrik ini, Pak. Siapa musyrik? Orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Atau menyembah Tuhan lain di samping Allah. Yang Allah itu Ahad, Esa, Allahus Samad, tempat bergantungnya makhluk, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak, tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, tak satu pun makhluk yang menyerupainya. Itulah Allah. Tapi mereka tantang pemahaman itu. Harusnya Allah Ahad, mereka jadikan berbilang. Harusnya Allah itu satu, dijadikannya berjumlah macam-macam. Yang 3 lah, yang 5 lah, yang 7 lah, yang macam-macam lah. Yang harusnya Allah enggak beranak, enggak diperanakkan, mereka jadikan Allah beranak. Yang harusnya Allah tidak punya bapak, enggak punya ibu, mereka jadikan punya orang tua. Itu namanya musyrik. Musyrik namanya. Perbuatannya syirik, orangnya dikasih label musyrik. Terhadap musyrik ini Allah murkanya luar biasa. Murka sekali, Pak. Coba kita resapi ya. Seperti apa kira-kira murkanya Allah ke mereka. Buka surat 9. At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena mereka itu najis, mereka tidak boleh memasuki Masjid Haram. Artinya
tidak boleh masuk kawasan suci. Kota Mekah, kota Madinah, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Allah larang mereka masuk ke kota suci Makkah atau Madinah. Kenapa? Mereka najis kata Allah. Saya heran, dulu di zaman jahiliyah di Mekah banyak orang musyrik. Berhala banyak. Anjing pun banyak. Setelah Fathul Makkah tahun 9 Hijriah, Nabi bebaskan yang musyrik diusir keluar. Kalau enggak masuk Islam. Enggak masuk Islam. Ya enggak mau diusir, dibunuh. Tapi Nabi biarkan anjing. Anjing Pak, Nabi biarkan. Sampai hari ini. Bapak kalau ke Mekah itu banyak anjing Pak. Pernah ketemu enggak anjing di sana? Pernah ketemu enggak anjing di Mekah? Hah? Atau belum pernah ke Mekah? Bagi yang sudah pernah ya. Itu di Masjid Haram, arah ke makam Ma'la, Soraya, itu banyak anjing Pak. Arah ke Aziziyah, banyak anjing. Arah ke Misfalah, banyak anjing. Daerah sekitar Masjid Haram, masih tanah suci, banyak anjing. Banyak. Di kaki Gua Hira, banyak anjing. Setahu saya, anjing masuk Mekah, tidak perlu paspor. Tidak perlu paspor Pak. Tidak usah pakai visa. Bebas masuk. Bebas keluar. Tapi orang musyrik tidak boleh masuk Mekah. Kalau di Mekah ketahuan, di kisos, hukum bunuh. Kira-kira anjing itu makhluk yang najis tidak? Najis. Orang musyrik najis tidak? Najis. Mana tinggi najisnya? Coba. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik najis kata Allah. Anjing juga najis. Tapi anehnya, ini anehnya. Anjing najis tapi boleh di Mekah. Gak diusir tuh, gak dibunuh tuh. Orang musyrik gak boleh masuk Mekah. Kalau masuk, ketahuan dikisos. Menurut saya, najisnya orang musyrik lebih tinggi di mata Allah daripada najisnya anjing. Nauzubillah min dzalik. Begitulah Allah marahnya kepada mereka yang musyrik. Kenapa? Mereka berakal. Cuma enggak pakai akalnya. Anjing itu enggak pakai akal. Enggak berakal, jelas. Ya? Nah, jadi musyrik itu orang-orang yang betul-betul Allah murkai. Allah marah betul. Allah murka, Allah marah. Tingkat ketinggian najisnya lebih tinggi daripada anjing. Di dalam Quran seperti itu pemahamannya. Makanya banyak ayat yang luar biasa. Yang mengancam mereka. Nanti kalau dibaca semuanya luar biasa itu. Buka nanti surah Al-Ma'idah. Ayat 72 sampai 77. Oh, itu panjang penjabarannya. Ya. Siapa yang musyrik? Ya. Panjang. Kata kuncinya, innahu mayusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'ahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Orang yang musyrik itu Allah haramkan surga bagi mereka dan tempatnya hanya neraka. Tak ada seorang pun penolong bagi mereka dari azab Allah tabaraka wa taala. Jadi berhati-hatilah menjadi orang musyrik. Kalau mereka terlanjur musyrik, apa kata Allah? Segera bertaubat. Bertaubatlah, istighfarlah, minta ampunlah, bersahadatlah. Allah ampuni mereka. Allah terima taubat mereka. Dulu Umar bin Khattab pun musyrik. Musyrik dulunya. Khalid bin Walid juga musyrik dulunya. Tapi ketika mereka bertaubat, dia bertaubat, minta ampun ke Allah. Allah tutup, Allah ampuni dosanya. Bahkan Allah janjikan surga untuk mereka. Masih terbuka pintu taubat walaupun mereka musyrik sampai hari ini. Makanya Pak,
Dalam hadis ya, nanti dibaca bab salam ya. Ada di Solihin itu bab salam. Kalau orang Islam yang bersin, kata Nabi, asyid. Alhamdulillah, kata mereka. Sunnah mengucapkannya Alhamdulillah. Yang mendengarkan wajib menjawabnya. Apa? Yarhamukallah. Yarhamukumullah. Semoga Allah merahmatimu. Hai yang bersin. Yang bersin jawab lagi dengan yahdikumullah. Tapi kalau yang bersin orang musyrik, orang kafir yang bersin, asyid. Alhamdulillah, kata dia. Kita jawab, apa jawabannya? Apa jawabannya? Yarhamukallah, tidak boleh. Yarhamukumullah, haram, tidak boleh. Apa jawabannya? Kata Nabi jawabannya apa? Yahdikumullah. Kata mereka, Alhamdulillah, dia bersin. Kata Nabi, jawab tuh. Apa jawabannya? Yahdikumullah. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Artinya pintu taubat untuk mereka terbuka sampai ajal tiba. Jadi kalau mereka masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertaubat sampai ajal tiba. Ya. Artinya apa? Kita berhak mendoakannya dengan cara yahdikumullah. Tapi tidak boleh yarhamukallah. Tidak boleh. Itu hadis Nabi. Orang muslim memberi salam sama kita. Assalamualaikum. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Waalaikumsalam. Wajib. Sunnah menyempurnakannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka memberikan salam, Assalamualaikum. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Waalaikum. Kenapa tidak waalaikumsalam? Karena assalam itu hanya untuk hamba Allah yang bertauhid. Bukan yang musyrik. Assalam itu hanya untuk hamba yang bertauhid, bukan yang musyrik. Untuk mereka cukup, kata Nabi, waalaikum. Waalaikum. Titik. Begitulah Nabi menuntun kita. Agar kita jangan sampai terjebak dengan kemusyrikan. Jangan sampai terjebak dengan kemusyrikan. Hati-hati betul dalam berucap. Itu kan ucapan Ustaz. Hanya ucapan. Justru iman itu 3 ketergantungannya. Ucapan, keyakinan, dan amal. Nah, hati-hati. Iman itu Pak 3 ketergantungannya. Ucapan kita harus mengandung tauhid. Keyakinan kita mengandung tauhid. Amal kita, perbuatan kita mengandung tauhid. Di sana letaknya iman. Oh, walaupun kita nggak mengucapkan, tapi gimana keyakinan kita? Oh, kita nggak meyakini kok, nggak meyakini. Ya, hanya ngucap doang. Imannya keropos. Kenapa? Karena iman itu 3 unsur. Ucapan, keyakinan, dan amal. Makanya jangan ucapkan sesuatu kepada orang yang sedang berbuat syirik. Ucapkan suatu atau merestui kesyirikannya. Paham ya? Paham nggak kira? Ngerti ya? Orang sedang berbuat syirik, jangan restui kesyirikan dengan ucapan. Paham nggak kira? Ini kalimat kiasan ini. Kiasan sindiran. Paham ya? Kurang pas juga kalau saya jelaskan terang-terangan. Sekarang kan enteng Pak. Ah, nggak apa-apa Ustaz, ucapan doang. Wah, kalau gitu balas. Kalau hanya ucapan, ayo ikuti saya. Ucapkan deh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ikuti. Enggak mau saya. Kenapa? Enggak mau. Itu kan ucapan. Hanya ucapan kok. Hah?
Jadi jangan anggap enteng ucapan. Tidak boleh. Karena iman tuh 3 ketergantungannya. Ucapan. Jangan sampai mengandung kesyirikan. Ya, keyakinan dan amal. Makanya hati-hati menjaga akidah tauhid. Jangan sampai keropos karena ucapan. Karena keyakinan atau karena perbuatan amal. Sikap. Kadang-kadang karena awamnya umat Islam atau banyaknya pemahaman yang beredar sehingga mereka anggap biasa. Ya, itu bisa melunturkan tauhid, merusak iman, mengkeroposkan akidah. Hati-hati. Jelas kita berpegang teguh kepada al-ikhlas dan al-kafirun. Al-ikhlas tentang keesaan Allah, al-kafirun pembatasan akidah. Ulangi, al-ikhlas tentang esanya Allah, jangan dia berbilang. Al-kafirun tentang batasan keyakinan. Lakum dinukum waliyadin, itu batasannya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita begitu murkanya Allah kepada musyrik itu. Allah marah sekali. Makanya kaum muslimin, mari sama-sama kita jaga akidah kita. Jangan sampai akidah kita keropos karena nggak taunya kita. Atau terbawa arus oleh derasnya arus. Nah, itulah kira-kira pemahaman ayat yang kita tafsirkan ini. Ayat 38 sampai ayat 40. Terakhir, tolong bedakan mana urusan akidah, mana urusan muamalah. Muamalah, Pak. Muamalah itu minan nas. Kalau minan nas terbuka lebar. Al-Mumtahanah ayat 8. Itu dalilnya. Dalam minan nas berbuat baik kepada siapa saja. Tapi kalau terkait dengan akidah, peribadatan, ada batasan. Ada sekat yang batasnya. Jangan sampai campur aduk yang hak dan yang batil. Hati-hati. Begitu kita bercampur hak yang batil, begitu kita masuk ke area syirik, ketika itu Allah matikan, makanya matinya kondisi musyrik. Bukankah Nabi tidak mengancam kita? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti budaya suatu kaum, waktu itu mereka masuk kaum itu. Hati-hati. Ya, yang mudah-mudahan kita mampu menjaga akidah kita, harus berprinsip kepada lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum amalukum. Mari saling menjaga. Jaga, hormati, tapi ada sekat. Dalam minan nasnya kita bebas, dalam minallahnya kita ada ikatan, ada batasan. Nah, itulah barangkali untuk kajian kita di sore ini. Mau bertanya boleh kalau ada. Kalau kurang jelas yang tadi boleh tanya boleh. Saya sengaja nggak menjelaskan terang-terangan. Hanya dengan bahasa kiasan sebenarnya. Semoga kita paham semualah. Jadi kalau nggak paham boleh tanya. Silakan bertanya, nggak boleh silakan. Ada nanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya berhusnuzon, paham semua ini insya Allah. Ya paham semua insya Allah ya. Kalau nggak ada nanya. Cukup demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.